Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. sebagai perwakilan Pak dari PJT yang notabene-nya kami itu yang ngelola lahan BMN yang jelas lahan tersebut adalah milik BWS ya Pak. Kita hanya mengelola. Untuk Kali Cipunagara ini dek Cipunagara ya, berdasarkan Permen PU nomor 28 2015. Kalau di sana itu kan daerah rendaman ya, rendaman sampai dek ini dek tanggul banjir. Nah, untuk batas dan ukuran itu berdasarkan GSS Permen PU 2015 Pak. Mungkin yang lebih tahu di pihak BMN BWC lebih detailnya gitu Pak. Batas maksimal GSS-nya berapa berdasarkan Permen PU tahun 2015. Mungkin statusnya kita hanya pengelola Pak, hanya ngelola lahan tersebut yang aslinya milik BWSC PUPR. Mungkin demikian Pak informasi dari kami di Perum Jasa Tirta II. Silakan detail pengukuran itu berdasarkan Permen PU, yang lebih detailnya Pak Agung yang bisa menyampaikan. Siap, mohon izin Ya. Pak Rubini, Pak Ahmad, Bapak-Bapak. Jadi memang Pak, setiap permohonan pemanfaatan lahan itu hal yang paling utama dari BWS adalah di mana letak lahan tersebut. Pertama, statusnya jelas. Alhamdulillah ini sebenarnya tanah milik BWS Citarum Pak untuk BWS, cuman kami serah kelolakan ke PJT untuk operasional PJT. Nah, untuk itu salah satunya setelah lahan aman ya Pak ya secara administrasi dan insya Allah tercatat di BMN kami. Yang kedua adalah bagaimana posisinya berkaitan di badan sungai. Ini yang sangat paling utama Pak. Nah ini mungkin sekedar wawasan saja. Permen 28 tahun 2015 itu terkait tentang sepadan sungai ada beberapa hal. Pertama, kita menentukan garis padan sungai itu adalah letak wilayah. Wilayah itu ada dua. Satu, wilayah perkotaan, sungai-sungai yang berada di wilayah perkotaan, dan sungai-sungai yang berada di luar wilayah perkotaan. Nah, kalau untuk wilayah perkotaan, itu penentuan GSS-nya pertama. Sungai itu mau besar mau kecil Pak, sungai itu ada ordo 1, sungai besar Citarum, ordo 2 misalnya Citarik, ordo 3 mungkin Cipunagara yang lebih kecil. Nah, untuk penentuan itu adalah wilayah mana. Untuk sungai Punten ini mah mungkin Pak Camat juga bisa nanti bisa dikembangkan. Apabila di wilayah kota Pak, garis padan sungainya itu dilihat apabila sungai itu bertanggul Pak, nah sehingga ya misalnya ayat tanggul segitunya Pak, itu garis padan sungainya dari pinggir tanggul itu 3 meter Pak. Kalau di perkotaan, jadi 3 meter. Tetapi kalau di kota tapi tidak ada tanggul seperti ini, belum misalnya Pak, itu ke garis padan sungainya dilihat dari kedalaman air Pak. Apabila sungai di dalam kota itu Bapak sampai dengan 3 meter atau tidak mana, itu GS-nya 10 meter Pak, garis padan sungainya gitu. Apabila 3 meter sampai 20 meter itu adalah 20 meter. Di atas 20 meter ke dalam air itu 30 dan seterusnya. Jadi rata-rata sih kalau di kota memang 10 meter Pak, karena rata-rata jarangnya. Nah itu satu. Yang kedua, kalau wilayahnya di luar perkotaan, nah seperti wilayah ini ya Pak ya, jauh betul-betul. Nah itu garis sepadannya adalah ada dua. Apabila sungai itu besar Pak, seperti Citarum gitu ya, itu JSS-nya kalau bertanggul 5 meter Pak. Tadi di kota kan 3 meter, kalau di luar kota 3 meter. Nah kalau tidak bertanggul itu sungai kecil itu JSS 50 meter Pak. Jadi seperti ini sepertinya 50 meter kalau lihat dari kondisi wilayah. Dan apabila sungai itu besar seperti Citarum, itu kalau bertanggul sama 5 meter, kalau 3 itu 100 meter Pak. Makanya cukup luasnya.
Nah, kalau wilayah ini alhamdulillah sepertinya JSS-nya itu 50 meter, Pak. Nah, pertama lokasinya ini agak jauh lah ya Pak. Keduanya tadi saya tanya sampai genangan itu 200 meter. Jadi secara kepemilikan lahan aman Pak, ini milik BW Citarum diserah keluarkan PJT. Secara aturan GSS ini aman, karena dari pinggir sungai sana 200, padahal kan 50 Pak. Jadi insya Allah tidak ada hambatan perizinan baik dari statusnya maupun dengan JSS. Nah ini mudah-mudahan jadi pemahaman kita bersama. Sekarang ada pertanyaan, kenapa sih garis padan sungai ini sekarang betul-betul Pak? Ada peraturan bersama antara BW Citarum dengan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Jawa Barat Pak, yang berkaitan khususnya dengan sungai. Jadi setiap pemohon sekarang Pak Camat apabila akan mengajukan permohonan misalnya persebrikan baru, splitting atau mengajukan IMB, itu harus memperoleh rekomendasi dulu dari BW Citarum Pak, yang lahannya di pinggir sungai. Jadi ini mohon bagi Bapak. Nah kemarin-kemarin Pak, begitu ada warga mengajukan permohonan sertifikat walaupun di pinggir sungai, pasti disetujui, karena yang nandanan sungai itu dianggap ayah jamina gitu, tinggal tanda tangan. Sekarang Pak, mulai apabila ada permohonan sertifikat berbatas dengan sungai, ini mohon Pak Camat, itu wajib hukumnya minta rekomendasi ke BW Citarum. Apa bentuk rekomendasi? Itu jelas bahwa di pasal 6 Permen ATR-PTN menyatakan setiap permohonan sertifikat harus ditandatangani Pak saksi batas. Nah saksi batas itu misalnya di dia, paling dia punya Haji A, PT Anu. Nah sebelahnya sungai, nah sungai itu Citarum dan harus ditandatangan oleh Pak Kabale langsung Pak, bukan oleh kami juga Pak. Nah Pak Kabale yang wajib Pak. Jadi kenapa itu dilakukan Pak? Satu, pengamanan sepadan. Yang dulu orang itu bebas mendirikan bangunan, maaf sekarang Pak di kota itu Bapak lihatlah di kota Bandung sudah sekarang sudah mulai bongkar Pak. Saya hampir Galugur Binong. Nah alhamdulillah kita punya Satgas Citarum Harum yang dipimpin oleh Pak PP. Jadi itu Pak. Jadi ini saya hanya kami menyampaikan, mudah-mudahan dengan Bapak upami ayah mengajukan ke Bapak, iya ayah tanda Pak ini masuk sungai, tidak boleh Pak. Suatu waktu nanti ada hal yang maaf ya akan bermasalah. Jadi dan ini alhamdulillah Purwakarta wilayah manapun biasanya. Jadi ini kuncinya, dan Pak Camat, insya Allah. Nah terkait dengan rekomendasi nanti juga kami mohon ini dukungan dari Bapak ya Pak ini. Yang pertama rekomendasi itu mungkin insya Allah buat satu menjelaskan status lahan. Yang kedua adalah persyaratan Pak dari BW Citarum. Yang pertama tadi Pak ini mengingatkan kami Pak ini satu, bahwa apabila lahan ini akan dimanfaatkan, nanti ada rekomendasi minta surat pernyataan. Biasanya dari Bapak Kades dideklarasi oleh Pak Camat Pak. Surat pernyataan satu, bahwa lahan ini berdasarkan ya rekomendasi dari kami adalah kami Citarum. Kedua, apabila lahan ini sudah dicor dan sebagainya, ada kerusakan, maka yang berbaik bukan Citarum, bukan PJT, tapi pihak Bapak. Ini iya Pak, ya harus ada pernyataan aja. Banyak kejadian Pak, oh nggak bangun, ini begitu ini ya akhirnya punten dari Citarum yang jadi. Jadi nanti bikin pernyataan itu. Yang ketiga selain tadi ini adalah apabila lahan ini diperlukan oleh TUSI Pak, tugas fungsi PJT dan BW Citarum, misalnya daerah ini mau dibangun, maka harus siap diserahkan dan tidak menuntut apapun. Itu Pak. Jadi kami tidak akan menaruh sewa apapun, tidak, karena kita disetujui ya Pak ya, Bapak pemerintah. Cuman itu mohon dibuat Pak Kades, Pak Camat, dan itu syaratnya harus dikirim ke kami sebelum kami membuat rekomendasi. Mangga nanti dikirimnya Pak, orang lewat tiki aja lah. Bapak Abdi kan lebih kirim aja surat. Nah apabila itu sudah kami terima.
Untuk itu mangga kira-kira tanggapan Pak Camat kalau tadi Pak ini Pak Ahmad mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang dari BWS maupun dari BWB. Pertama mungkin kami mengucapkan terima kasih Bapak bisa langsung melihat situasi kondisi di lapangan. Karena memang terus terang kami dari pihak pemerintahan khususnya dari kecamatan punya tugas fungsi juga Pak, yaitu mengawasi, memonitoring kegiatan dana-dana yang atau kegiatan fisik atau yang lainnya yang didanai dari dana desa, pusat, provinsi dan lainnya. Itu tuh ada klausul bahasanya apabila satu pemanfaatan itu di luar tanah yang bukan kewenangan desa, nah, memang harus ada izin. Ada izin dari yang mempunyai tanah atau lahan. Nah, barusan mungkin Pak Lurah kita sudah dengar ya. Jadi tanah ini adalah tanah BWS Balai Citarum yang diswakelolakan ke PJT 2. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita dengar intinya mah kalau mau diizinkan atau dibetulkan ini boleh ya Pak ya. Hanya ada persyaratan khusus. Salah satu persyaratannya apabila tanah ini nanti suatu saat diminta oleh Citarum, kita tidak bisa menuntut yang lain-lain. Jadi waktu kalau tanah ini sudah dibangun oleh kita, kemudian ada kerusakan, tong mentaka dia, kita yang memperbaikinya. Terus yang ketiga tadi apa yang ketiganya teh? Ya kalau ada hal-hal yang lain kaitan dengan tanah pemanfaatan ini, sekali lagi ada izin ke yang punya. Jadi yang jelas tanah ini adalah tanah BBWS-nya Balai Citarum. Jadi bukan tanah bebas, bukan tanah desa. Nah, adapun hari ini kita memastikan boleh dan tidaknya, secara lisan baru dikatakan boleh Pak, lisan ya, tapi ya. Tapi tolong lisan boleh ya Pak ya, udah lisan, tinggal kita disusul suratan ya. Dalam artian surat yang legal, salah satunya itu meminta izin dan bermaterai ya Pak Kades. Ya, izin nanti ditandatangan oleh Pak Camat, saya mengetahui. Nah, jadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, kalau nanti sudah ada jawaban yang resmi dari BWS, ayo kita ini kan. Dan ini juga perlu diketahui Bapak, ya karena tadilah perusahaan Bapak atau BUMN Bapak itu juga ada di daerah gitu Pak ya. Setidaknya juga tanah ini kalau suatu saat dalam artian ini dimanfaatkan untuk bukan untuk fasilitas yang lain Pak, untuk akses jalan lebih ke arah pasos lah, fasilitas sosial atau fasilitas umum gitu. Karena ini akan meningkatkan perekonomian di 3 desa Pak. Maka hari ini yang hadir itu sebenarnya tidak Bongas saja Pak, ada desa Mulyasari, saya juga nelpon desa Lanca Hilir juga. Itu maksudnya kan ini yang satu jajaran Pak. Karena saya melihat apabila dari Mulyasari sepanjang tanggul ini atau sepanjang aliran sungai ini sudah bisa diperbaiki semua gitu, urat perekonomian daerah sini akan lebih lancar. Dari sisi yang lain juga begini Bapak Punten, kita juga patut bersyukur nih pada pemerintah pusat yang memberikan bantuan ke pemerintah daerah khususnya kepada desa gitu ya. Walaupun tadi dibatasi tidak boleh dengan tanah yang lain, tapi sekarang Bapak mengizinkan, ya itu juga jadi semacam saling-saling lah Pak, saling menginikan. Walaupun secara hukum kami tidak memiliki, tapi secara aturan kami meminta izin dibolehkan, sehingga terjadinya kesalahpahaman. Karena kan maaf lah, di tahun-tahun ini di situasi sekarang kan dari ormas dan yang lain-lain, betul Pak, kan tidak boleh itu. Nah, Pak Lurah punten, kalau kita sudah ada surat yang tadi disebutkan ini mengizinkan, merekomendasi boleh sepanjang ini mas aman mana teh yang tadi persyaratan tadi itu ya, lamun ruksak tuh kudu menta kan lamun diperlukan di waktu dapat dibongkar diperlukan ya wayang itu harus disampaikan ke masyarakat melalui BPD ulah napika nanti suatu saat urang nu ngabangun ayeuna dibongkaran ke BWS. Nah hari ini kan terdengar semua, jadi silakan Pak Lurah diskusi kembali dengan BPD anggar pada di dia. Oke, silakan. Tapi sekali lagi, yang tadi saya ngobrol, isukannya mulai tahu, tungguan surat tadi dia. Di dia yang merah surat, yuk orang babarengan. Kalau yang sudah terjadi gimana Pak?
Nah, yang sudah terjadi, nah teman Nah, mangga ini diuji sama jadi Pak. Sebenarnya tadi eta. Punten mungkin insya Allah Pak Ruwini sama dengan kami. Jadi sebenarnya nanti yang mengizinkan itu bukan kami Pak. Kami ini tim ke lapangan. Jadi benar Pak, bukan kami. Jadi Betul. ke lapangan secara lihat dari fisik ya Pak Ruwini sepertinya. Tapi nanti yang menyendiri tidak adalah Pak Kepala Balai atas hasil rekomendasi teknis dari tim OG Pak. Jadi setelah dari sini kami membuat berita acara lapangan yang ditandatangani oleh kita ya Pak, secara klausulnya mungkin sudah setujui. Nanti biaya itu kami sampaikan ke Pak Kepala Balai. Pasti Pak Kepala Balai mengambil Pak, ada tim operasional pemberdayaan OP, ada tim perencanaan. Nah di situ akan dibahas, disetujui tidak. Tapi insya Allah kita niat baik dan melihat dari situasi dan sebagainya. Tapi tetap bahwa yang akan memutuskan betul-betul boleh tidak ada Pak Kepala ya Pak, sama dengan Bapak lah. Jadi insya Allah. Nah jadi kalau persyaratan lengkap dan sebagainya, lalu kira-kira memang ini keperluan warga ya Pak ya, dan aksesnya malah memperlancar 3 desa insya Allah. Nah yang terkait makanya sebelum itu Pak Ruwini barangkali ini tambahan sebelum kesimpulan. Baik Pak, menjawab yang tadi Pak, ini banyak kejadian. Jadi pemanfaatan lahan yang sebenarnya untuk kepentingan umum. Di sana untuk jalan desa juga Pak. Iya sama. Udah persis kayak gini Pak, aja udah langsung dibeton itu mah. Begini Pak, ada 2. Yang benar adalah permohonan itu pra atau sebelum. Karena ini mengantisipasi tadi Bapak bilang. Pasti Pak lembaga-lembaga non swasta dan sebagainya akan mempermasalahkan. Kok bisa, iya kan tanah, iya kunaon izinnya, jangan-jangan sewa gitu ya misalnya. Banyak Pak. Nah kalau seperti ini kan insya Allah ada hitam di atas putih, kami secara teknis membahas, administrasi lengkap enggak, begitu pula rekomendasi aman. Nah bagi yang sudah, mungkin ya nanti juga Pak Ruwini akan menambahkan, biasanya tetap Bapak melaporkan, bikin surat Pak, pemberitahuan. Gak salah mah, salah tapi ulah salah terus. Bahasanya Pak Ruwini, bikinlah surat Bapak bahwa kami adalah desa. Naon Pak? Kebanyakan apa masih di Bongas? Apa di Enggak, ini 3 desa Pak. 3 desa, Pak. Bongas, Satu jalur. Hilir, dan Mulyasari. Anu atas yang Cahilir. Hilir sama Mulyasari. Berapa ratus meter, terus Mulyasari juga ada. Permasalahan apa? Kenapa harus izin? Sebenarnya yang utama adalah pengamanan aset oleh kami dan pemanfaatan yang benar. Tiba-tiba di daerah Bapak itu, Bapak kan punya terang ada seat plan bahwa di situ akan dibangun apa. Misalnya pengelolaan semuanya badai di damal, maaf, kolam retensi misalnya. Bapak akan ngomong. Dan kalau Bapak udah mengeluarkan budget kan, minta ke kami gitu. Itu Pak pengamanannya, agar apabila ada pemanfaatan yang Bapak tidak ketahui tidak jadi masalah. Saran kami ya Pak Ruwini, buat surat. Mangga Pak, barangkali mau nambahkan. Ya Pak, menambahkan aja. Mungkin yang sudah terjadi Pak di Kabupaten Karawang itu ada pemeriksaan dari BPKP. Kenapa di lahan orang lain bangun peningkatan jalan, akhirnya konfirmasi kami juga terbawa-bawa Pak, harus menyurvei ke lapangan, lokasi, itu banyak tuh di Karawang tuh sampai sekarang masih berjalan. BPKP meriksa. BPKP meriksa. Lagi. Jadi dua-duanya kena. Jadi ada izin nggak akhirnya tuh ke situ. Ya mungkin suatu saat Kena juga Ya, itu belum tahu sih. Karena BPK itu meriksa juga kan dana desa Pak. Nah, mudah-mudahan tidak sampai KPK. Jadi kalau ada audit dari Inspektorat Jenderal, BPK, oh ini ada proyek desa, sekian anggarannya, salah satu akan datang Pak di sini. Akan tanya, ini Bapak membangun dengan budget anggaran desa itu hasil Muslimbang, oke, Pak Camat izinkan. Ada nggak izin dari pemilik lahan? Kalau Bapak tidak ada ini Bapak bangun, itu BPKP temuan Pak. Dan sekarang kami sedang dikejar di Karawang. Nah ini ya Bapak, supaya tidak kena imbas ada audit dari BPKP kena segera menyampaikan ya permohonan izin. Kami juga memahami ya Pak ya, karena ketidaktahuan. Jadi sebenarnya betul kata Pak Ruwini, pengamanan apabila nanti ada audit dari pihak-pihak eksternal, internal, Bapak aman.
Karena bagaimana iya itu adalah untuk kepentingan rakyat, tapi lahan siapa? Lahannya. Kan lahannya lahan sah izin tuh gitu ya. Nah, jadi betul kata Pak Rubini yang sudah Pak segera ajukan. Sampaikan aja kami Balai Citarum, kami akan menindaklanjuti. Sama kami juga tetap akan meninjau ya. Pemberitahuan atau surat permohonan izin, Pak? Permohonan izin. Walaupun sudah dibangun. Walaupun sendiri. Mohon pemberitahuan ya, Ada foto yang sudah dibangun. Ya. Itu aja. Jadi pemberitahuan ini sampaikan aja bahwa pembangunan ini sudah berjalan dan belum berizin. Dengan kata belum berizin itu kan pemberitahuan betul perihalnya. Jadi intinya belum berizin, kami mohon untuk diberikan izin dan nanti kami akan datang dan insya Allah rekomendasi kami berikan Pak ya sebagai bahan apabila Bapak diaudit ya izinnya di mana. Ini Karawang betul kan Pak Rubini. Sekarang kami yang pusing Pak. Harus menjelaskan padahal untuk jalan seperti ini akhirnya yang dikena Citarum nih jangan-jangan ngizinkan ya gitu Pak kemana-mana. Pak, untuk surat perizinan tersebut sekali bikin ataukah setiap kali kami mau membangun kami bikin gitu? Informasi upami ada pengembangan pemberitahuan saja Pak bahwa jalan yang semula 200 meter akan ditambah. Kan itu juga nanti kalau Bapak yang diizinkan 200 meter Bapak menambah lagi kan tambahan lagi. Yang 200 meter Bapak selamat oleh auditor, tapi yang sisanya kena. Jadi setiap pembangunan Pak. Ini mah sebenarnya kami ini hanya mengamankan, monggo saja kalau punten Atau wae lah istilahnya nama gitu. Nah, kami juga tapi kami ini Pak Rubini bukti Pak. Sekarang BPK sedang mengaudit Karawang. Banyak jalan-jalan yang digunakan tanpa izin kena. Harus menunjukkan izin. Itu ya Pak ya sebenarnya. Ya. Kira Bapak, Pak Kades mangga. Untuk desa Bongas ini kan kita kemarin proses permintaan izin ya. Iya Pak. Ini terima kasih sekali Bapak udah survei ke sini dan informasi saja Bapak ini untuk nanti setelah kita mendapatkan rekomendasi dari pihak Bapak dari BBWS Citarum Penginten, kita nanti akan lanjut di sana Pak. Kita terus kita cor karena memang itu satu mitigasi bencana juga ya, kedua jalan usaha tani Pak untuk aksesibilitas para petani di sini gitu. Izinnya jadi tadi kan 260 nambah lagi. Iya, nanti di tahap berikutnya. Tahap berikutnya. Berlanjutan ke 500 ya tapi yang akan dirindukan. Nah ini yang Ini dulu, pertanyaan. mungkin ini dulu ya kan ya. ini. Tadi apa nanti Bapak survei lagi nggak? Apa tinggal udahlah ya Pak ya. Seperti ini Mas Allah nanti hanya Pengetahuan. pemberitahuan Iya. aja. Tapi tetap Pak, ya itu tadi khawatirnya. Iya. Kami mengizinkan yang ini Pak. Yang 260. Karena direkomendasi menunjuk surat Bapak Kepala Desa Bongas nomor sekian bahwa permohonan lahan gunakan ada 260 dan ini akan dicatat di kami ya sebagai catatan di BMN. Jadi kalau Bapak nanti silakan Pak mengembangkan selama itu tidak yang jelas selalu diingatkan oleh kepala balai jangan bermasalah secara sosial masyarakat itu jangan masyarakat itu merasa dirugikan, jangan masyarakat merasa ya tujuannya baik itu saja Pak. Jadi kalau masih lahan kami Bapak sampaikan saja menini kalau di permohonan yang pertama kami mungkin karena sudah tahu ya Pak Rubini ya lokasinya nanti ya menjawab lanjutan surat permohonan. Insya Allah Pak amanah secara ya. Tapi ini Pak, ini sekedar informasi aja Pak ya. Perbedaan antara yang sudah dicor sama yang nol, dampaknya sangat bagus Pak, positif Pak ya. Contoh waktu kejadian banjir di tahun 2021. Setiap kali banjir. Itu kalau yang masih nol tuh habis Pak. Habis. Tapi yang udah dicor Kenapa? aman alhamdulillah. Ya betul. Itu dampak yang kami rasakan seperti Ya, itu ya, Pak. dampak positifnya adalah ketahanan daripada jalannya Pak ya, Betul, ya. akses Tanahnya yang- emang nggak keambil. betul Pak. Itu Pak sebenarnya jadi luar biasa ini tujuan untuk mencor ini adalah bahwa lahan ini benar-benar secara teknis aman, kuat dan bermanfaat. Itu aja ya Pak ya. Iya. Kira-kira ada yang lain lagi? Kira-kira Pak surat rekomendasi lama nggak Pak? Karena Gini kita Pak. pengen cepet-cepet nih Pak. Siap gini. kuat ya. Udah ngebeten nih. Surat pernyataannya Bapak segera saja. Ya. Ini Pak, mau disampaikan lebih cepat kalau lewat TV kan ngambil ke mana lah bisik Oh. asal. Badai disampaikan langsung ke Abdi mangga ke Citarum. Iya. Tapi bermaterai ya Pak ya, Iya. sampaikan aja. Mangga. Siap. Nah, mangga nanti Pak sampai nugaskan jalan permohonan bareng lah. Jadi satu permohonan Bongas, yang satu permohonan yang Yang sudah sudah. lambat yang sudah. Mulyasari Sampaikan dengan Pak.
Insya Allah Pak, kalau misalnya masuk segeralah. Biasanya kami punya SOP juga Pak. Antara 1 sampai 2 minggu itu harus selesai. Kami juga tidak akan ini karena walaupun jujur Pak Camat, ini yang belum ya, kami ke lapangan aja udah 7 yang belum dibalas. Minggu depan udah 4. Jadi bertumpuk Pak. Satu lagi Pak, Siap. rencana kan di tahun ini kami ada bandes, sama akan ke Tanggul juga. Tapi kan kalau yang tahun sekarang bandes itu tidak melalui desa Pak. Itu gimana tuh Pak? Dana APBD. Orang Oh, dewan, Pak. orang Iya, dewan ya. iya. Pokir-pokir. Istilahnya teh proyek Aspirasi itu. aspirasi Sama, banyak. bikin aja dari desa. Sama Yang Pak. bikinnya desa. Desa aja. Jadi kami melihatnya adalah aparat. Walaupun itu aspirasi dari DPR banyak Pak. Anggota DPRD dibilang manapun banyak karena itu program. Desa, weh. Tetap melalui desa. Kan soal Iya. uangnya mah mereka tidak mau tahu lah Iya, ya iya. gimana-mana. Yang jelasnya pengamanan kami. Pemanfaatan tanahnya kan tanah Pemanfaatan. BWS. Ujung-ujungnya kalau nanti diperiksa tetap Pak. Kami juga dari BWS kalau Bapak tidak izin ya akan menyalahkan. Tapi kalau kami juga mendapat laporan dananya dari mana saja lah. Tapi ya Pak Camat, desa dan Pak Camat mengetahui. Walaupun itu dari mana saja, Bang Desa. Ya Pak ya, aman ya Pak ya.